Merenungi patah hati dalam perspektif tasawuf, jalan spiritual menuju kedekatan dengan Allah dalam kehidupan. Patah hati bukanlah sekadar pengalaman emosional yang menyebabkan kesedihan atau kecewa semata, tetapi sebuah pengalaman yang menyimpan makna mendalam bagi pertumbuhan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Kajian ini mengupas secara komprehensif bagaimana para sufi, tokoh-tokoh spiritual Islam yang mendalami hakikat kehidupan dan hubungan manusia dengan Tuhan, memaknai dan memahami patah hati. Mereka menekankan bahwa patah hati dapat menjadi kendaraan spiritual, sebuah titik balik dan proses penting untuk menuju kesadaran yang lebih dalam akan kehadiran dan kasih sayang Allah, sekaligus sebagai latihan kesabaran, ikhlas, dan penghambaan diri. Dalam bab ini, kita akan menggali berbagai konsep kunci dalam sufisme, seperti kemelekatan atau attachment, penerimaan atau acceptance, penghambaan atau servitude, kesabaran atau sabar, dan pentingnya menempatkan ridha Allah atau keridhaan Allah sebagai tujuan utama. Kita juga membahas bagaimana patah hati bukan hanya soal kehilangan atau kegagalan hubungan, melainkan potensi untuk lahir kembali dan menemukan makna hidup yang lebih hakiki. Patah hati dalam perspektif sufi, keutamaan dalam merawat dan mendampingi yang patah hati. Para sufi memandang patah hati sebagai pengalaman spiritual yang mendalam, di mana rasa sakit dan penderitaan menjadi bentuk ibadah. Hadrat Sultan Bahu, seorang sufi abad ke-17, menyatakan merawat patah hati sama dengan ibadah bertahun-tahun. Artinya, mendampingi orang yang terluka hatinya adalah amalan sangat mulia dan menyenangkan Allah. Patah hati dan kelelahan jiwa bisa lebih berat daripada penyakit fisik. Karena itu, mendampingi dan memberikan perhatian kepada yang patah hati merupakan bentuk ibadah sosial. Kondisi depresi dan bunuh diri yang meningkat kini menuntut kita lebih empati dan memahami betapa beratnya beban patah hati. Bukan hanya fisik yang perlu disembuhkan, tetapi juga hati yang terluka harus dirawat sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Kemelekatan sebagai pangkal patah hati. Hikmah dari Imam Syafi'i. Kesatu mengajarkan agar hati tidak terlalu berharap pada manusia, karena akan menimbulkan patah hati saat harapan itu tak terpenuhi. Allah disebut memiliki rasa cemburu pada hambanya, karena hambanya terlalu melekat pada selainnya. Ini bukan kemarahan negatif, tetapi bentuk cinta Allah agar hambanya kembali menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Semakin besar kemelekatan kita kepada makhluk, semakin dalam juga kekecewaan yang kita alami. Oleh karena itu, patah hati adalah bentuk teguran Allah agar kita kembali sadar akan tujuan utama hidup, mendekatkan diri kepada Allah. Nasihat ini mengingatkan bahwa patah hati bukanlah akhir, melainkan peringatan untuk membebaskan diri dari keterikatan duniawi yang berlebihan. Kisah dan filosofi Rabi'ah al-Adawiyah, ridha Allah lebih utama dari segalanya. Rabi'ah al-Adawiyah adalah sosok sufi yang sangat terkenal dengan resapannya akan cinta kepada Allah. Tanpa syarat dalam penderitaannya, jatuh, terluka, bahkan menjadi budak, Rabi'ah tetap menyatakan, "Aku hanya ingin ridhamu ya Allah." Sikapnya menunjukkan
ikhlas dan penerimaan total terhadap takdir, bahkan ketika mengalami penderitaan yang berat. Rabiah menjelaskan bahwa bila cinta kita terfokuskan hanya kepada Allah, maka segala kepahitan pun menjadi bagian dari kebahagiaan karena mengukuhkan kedekatan dengan Allah. Kisah ini mengingatkan bahwa ketidakterikatan pada hal duniawi membantu kita melihat lembut pada ujian hidup, termasuk patah hati. Perspektif berjenjang tentang ujian hidup dari para sufi besar, Hasan al-Basri. Orang yang tidak tabah menghadapi ujian tidak bisa dipercaya. Sabi, lebih tinggi dari tabah adalah bisa bersyukur atas ujian. Malik bin Dinar. Lebih tinggi lagi adalah malah merasa gembira atas ujian. Rabiah, puncak dari semuanya adalah melupakan ujian dan fokus pada dekatnya Allah dengan kesiapan menerima apapun ketetapannya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa setiap ujian, termasuk patah hati, adalah ladang untuk meningkatkan kualitas spiritual, mencapai tingkatan di mana ujian bukanlah beban, melainkan jalan untuk mendekatkan diri pada Allah adalah tujuan tertinggi seorang sufi. Hasrat Inayat Khan, cinta yang berkembang tanpa keterikatan dan lahirnya jiwa baru dari patah hati. Hasrat Inayat Khan memahami patah hati dalam kerangka kemelekatan yang harus dikendalikan, bukan dihilangkan. Cinta itu harus menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah, bukan menjadikan makhluk sebagai segala-galanya. Ia mengingatkan agar tidak jatuh cinta, tapi berdiri di dalam cinta. Standing in love artinya memegang kendali atas cinta tersebut agar tidak kehilangan diri. Patah hati adalah bagian dari siklus hidup. Dari keruntuhan akan lahir kebaharuan, jiwa yang lebih kuat, dan versi baru dari diri kita. Kegagalan hidup tidak perlu ditakuti, karena stagnasi dan kemalangan terbesar adalah saat seseorang berhenti berkembang dan bertumbuh. Menghadapi perubahan dan dinamika hidup sebagai perjalanan yang harus dinikmati merupakan kunci agar penderitaan tidak menjadi beban. Syekh Samsuddin At-Tabrizi, larangan putus asa dan makna sabar yang visioner. Syekh Samsuddin menegaskan, jangan sampai gawang keputusasaanmu kebobolan. Keputusasaan adalah tanda lupa atau tidak percaya kepada kekuasaan Allah, bahkan dikatakan sebagai bentuk kekufuran. Allah Maha Kuasa membuka jalan baru bahkan saat semua pintu tampak tertutup. Kesabaran bukan sikap pasif, melainkan sebuah pandangan jauh ke depan, penuh optimisme akan hasil yang baik dari ujian hidup. Seperti mawar, tidak bisa dilihat tanpa melewati duri dan gelapnya malam. Begitu pula kesuksesan dan kebahagiaan membutuhkan ketahanan dan pengorbanan. Mematahkan hati orang lain secara sengaja, misalnya dengan tindakan menyakitkan, akan menghapus nilai ibadah dan bermaksud membawa murka Allah. Pesan ini adalah pengingat agar kita saling mencintai, mendukung, dan menghindari sikap saling merugikan, terutama dalam dunia yang kini banyak dipengaruhi media sosial. Maulana Jalaluddin Rumi dan filosofi patah hati sebagai jalan menuju kesadaran. Membiarkan hatimu pecah. Rumi mengajarkan, biarkan hati kita pecah agar terbuka. Pecahnya hati adalah pembebasan energi jiwa untuk kembali ke asalnya, yaitu Allah. Mengibaratkan hati
sebagai kendi yang berisi air. Ketika kendi pecah, air mengalir kembali ke sungai, artinya jiwa kita yang kembali ke Allah. Ego sering mencegah proses ini, sehingga kesedihan dan patah hati menjadi proses pembersihan batin yang esensial. Rumi juga mengajarkan agar kita menari dalam luka, menghadapi kesedihan, luka, dan penderitaan bukan dengan menghindar, tapi dengan menerima dan menikmati hingga mencapai kebebasan batin. Patah hati bukan hanya kehilangan, tapi peluang membuka jalan kepada keutuhan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kehadiran Allah dalam hati yang terluka adalah sumber penyembuhan dan pembaruan jiwa. Cinta yang sejati tidak mengalami perpisahan. Yang mencintai dengan hati dan jiwa menyadari bahwa fisik bukanlah satu-satunya ikatan. Fase-fase kedekatan dengan Allah dalam menghadapi patah hati, dalam tasawuf saat menghadapi kesedihan dan patah hati, seseorang bisa berada dalam 3 fase spiritual, confirming, merasakan kehadiran Allah yang menenangkan dan memberi harapan baru meski dalam kesedihan, responsif. Lebih dalam lagi, sadar akan kebaikan Allah yang selalu mengabulkan doa dan memberikan pertolongan. Statik, kondisi paling tinggi di mana seseorang sudah intim dan cinta sepenuh hati kepada Allah sehingga menerima semua ketentuannya, baik yang pahit ataupun manis. Memahami posisi kita pada fase-fase ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana sebaiknya kita bersikap dan berproses dalam menghadapi patah hati. Tips praktis dan doa untuk menguatkan hati saat patah. Berdasarkan berbagai ayat Al-Quran, ada beberapa panduan dan doa bagi yang sedang mengalami kesedihan mendalam. Surah Al-Insyirah 94, 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Janji Allah bahwa kesusahan selalu diselingi kemudahan. Surah Ar-Rod surah ke-13 ayat 28. Mengingat Allah mendatangkan ketenangan hati. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Kadang sesuatu yang kita benci sebenarnya baik bagi kita, dan sebaliknya menunjukkan kebijakan Allah dalam mengatur takdir. Hadis dan doa Rasulullah seperti Allahumma inni a'udzu bika minal husni wal hasanati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegundahan. Dan doa Nabi Yunus saat dalam kesulitan yang sangat berat. Amalan zikir, puasa, salat malam, dan duduk bersama orang-orang saleh juga ditegaskan sebagai obat hati.